Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santoso, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah Bapak Khairul Anwar. Beliau mengajar pada mata pelajaran konsentrasi keahlian pada program keahlian teknik komputer jaringan di SMK Boarding School Brebes. Pak Anwar, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik. Gimana dengan Budi, sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Anwar. Jadi Pak Anwar, sebelum saya melakukan observasi, yaitu mengamati jalannya proses pembelajaran Pak Anwar di kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi akademik ini, Pak. Jadi tujuan supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan memberikan masukan, bimbingan, mengembangkan kemampuan Pak Anwar sehingga kompetensi Pak Anwar semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi murid-murid kita, Pak. Namun sebelum saya melakukan supervisi akademik ke Pak Anwar, saya akan melakukan pra-observasi dulu, Pak, sebagai bentuk persiapan agar Pak Anwar lebih siap, lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran nanti. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan supervisi kita, Pak. Yang pertama, Pak Anwar, saya ingin menanyakan materi apa yang Pak Anwar akan ajarkan di kelas nanti, Pak? Materi yang saya ajarkan itu tentang jaringan kabel, Pak. Oh, jadi materi yang Pak Anwar ajarkan nanti tentang jaringan nirkabel ya? Iya. Terus tujuan pembelajaran yang ingin Pak Anwar capai apa, Pak? Baik Pak, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, satu, siswa dapat menjelaskan tentang jaringan kabel. Yang kedua, siswa dapat membedakan jaringan kabel dan nirkabel dengan baik. Terus yang ketiga, siswa dapat menganalisis fungsi dan keuntungan jaringan kabel dan nirkabel, Pak. Oh iya, jadi tujuan Pak Khairul Anwar ada tiga ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Terus yang kedua, siswa dapat membedakan antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel dengan baik. Terus yang ketiga, siswa dapat menganalisis fungsi dan keuntungan jaringan kabel dan nirkabel. Pak Anwar, selanjutnya area pengembangan yang hendak Pak Anwar capai apa, Pak? Jadi begini, Pak, untuk area pengembangan saya di sini adalah proses pemilihan alat dan bahan yang baik dan benar dalam merangkai jaringan kabel. Karena pemilihan alat dan bahan yang sangat baik sangat berpengaruh terhadap jaringan komputer yang akan kita pasang, Pak. Selain itu, proses cara dan merangkainya itu jaringan kabel harus dilakukan dengan benar. Dan area pengembangan selanjutnya adalah cara mengatasi masalah yang ada dalam jaringan kabel. Baik, Pak Anwar. Pengembangan yang akan Pak Anwar capai nantinya adalah pemilihan alat dan bahan yang baik dan benar dalam merangkai jaringan. Karena pemilihan alat yang baik dan benar itu berpengaruh pada proses pemasangan jaringan yang akan kita pasang, ya Pak. Terus kemudian proses dan cara merangkai jaringan kabel. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi
masalah yang terjadi ketika kita merangkai jaringan gitu. Kira-kira dari pengembangan yang Pak Anwar sampaikan, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan atau Bapak inginkan untuk saya amati, Pak? Jadi saya pada proses merangkai jaringan kabel, Pak. Oke, spesifiknya adalah pada merangkai jaringan kabel. Nah, selanjutnya Pak Anwar, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Bapak? Baik itu model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang Bapak gunakan, Pak. Nanti apa, Pak? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, Pak. Dengan metode ceramah dan diskusi. Modelnya problem based learning. Oke, Pak. Jadi strategi pembelajarannya adalah berpihak pada siswa, terus menggunakan metode diskusi ceramah, dan model pembelajarannya adalah problem based learning. Oh iya, Pak. Besok ada jadwal mengajar apa tidak, Pak? Iya, Pak, betul sekali, Pak. Dan yang terakhir, harapan dari Pak Anwar terhadap observasi yang nanti akan saya lakukan apa, Pak? Harapan saya, Pak, setelah pembelajaran nanti di kelas bisa berjalan sesuai dengan baik dan lancar. Murid-murid bisa terlibat aktif dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan, Pak. Oh, iya. Saya pun berharap demikian, Pak Anwar. Pembelajaran Bapak bisa berjalan dengan baik, terus tujuan pembelajaran yang Pak Anwar bisa capai bisa terlaksana, begitu ya. Oh iya, Pak, kira-kira kapan Bapak akan menjalankan rencana ini, Pak? Mungkin besok pagi, Pak. Besok pagi ya. Ya, karena besok pagi jadi masih ada kesempatan waktu untuk Pak Anwar mempersiapkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen atau mungkin media pembelajaran yang perlu disiapkan, sehingga pada proses pembelajaran besok pagi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Besok insya Allah saya akan masuk di kelas Pak Anwar untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Pak Anwar ya, Pak? Ya, baik, Pak. Nah, Pak Anwar, setelah percakapan pra-observasi ini, apa yang Bapak rasakan, Pak? Saya merasa senang, Pak, dan lebih bersemangat untuk melakukan proses pembelajaran, Pak. Ya, Pak Anwar, setelah melakukan observasi di kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya, Pak, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Saya insya Allah nanti Ibu Siti Atik Siti Mariam. Terima kasih, Pak, atas waktunya yang diberikan pada saya. Baik, itulah tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak Anwar.